Boleh. Nggih, bapaknya itu. Bapak tahu gak? Bapak kerja di mana aja juga diiri orang. Contohnya bapak kerja di RDAY. Bapak juga diiri orang. Emang itu udah dari sono. Kayak contoh kita punya teman namanya Rahmat. Ya. Dia memang udah ditakdiri sama Tuhan dicengin, dibully. Jadi dia walaupun kelas 1 ya dibully, kelas 2 ya dibully, kelas 3 emang udah begitu. Bapak nanti kerja di perusahaan lagi yang ketiga, begitu. Bapak kerja lagi, bahkan Bapak punya perusahaan sendiri juga, begitu. Iya. Bapak jadi menteri, ya digituin juga sama teman-teman menteri juga. Jadi gimana dong pemutusnya? Sedekah senilai makanan favoritnya Bapak. Seperti yang tadi ayatnya tadi. Nggak nyata teh ayatnya tadi dari Pak Nur. Sudah. Coba. Jadi ini ada hadis tentang sedekah makanan. Nggih. Ini kata Nabi, apakah kamu suka hatimu menjadi lembut dan terpenuhi hajatmu? Tadi 2. Apakah ingin hati lembut dan terpenuhi hajatmu? Caranya, kata Nabi, sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, tapi nanti terusannya Pak Haji nanti. Usap kepala anak yatim, Pak Haji yang bilang nanti. Berilah dia makanan dengan makanan kesukaanmu. Niscaya, kalau kita lakukan itu tadi, sayangnya anak yatim dengan usap dan kasih makanan kesukaan kita kepada anak yatim, niscaya hatimu akan menjadi lembut dan kebutuhanmu atau hajat-hajatmu akan kamu dapatkan, akan terpenuhi. Hadisnya begitu, Pak Haji. Ya. Jadi nanti Bapak paksain apa makanan favorit Bapak. Cicil dulu biar Bapak nanti Allah kasih modal punya usaha sendiri tapi Bapak nggak diiriin sama orang, diiriin sama siapa gitu. Karena udah dari dasarnya dari sononya begitu. Tapi Bapak nggak boleh sedih. Justru itu kan kesempatan Bapak bersedekah, ya kan? Iya. Kalau Bapak nggak begitu, Bapak nggak bakal bersedekah. Iya benar Pak Haji. Karena ini nilainya gede. Taruhlah makanan favoritnya 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim. 10 juta, Kali 12. 120 juta. 120 juta sedekahnya. Geng. Tapi kan daripada Bapak minus Benar. 120 juta. Cara nyicilnya gimana Pak Haji? Hah? Cara nyicilnya gimana Mas? Bapak punya duit berapa sekarang? 1 juta. Sedekah 1 juta tiap minggu. Oh. Sedekah tiap minggu 1 Kalau nggak juta. harus hari ini, nanti yang datang yang kedua bisa Pak Haji? Boleh. Oh, bisa. Boleh. Transfer juga boleh. Oh, nggih. Boleh. Bapak cicil. Saya niat sedekah senilai makanan favorit saya. Saya niat sedekah senilai makanan favorit saya. Tukerannya Allah percayain saya modal 100 miliar. Amin. Tukerannya Allah kasih saya kepercayaan modal 100 miliar. Nanti Allah kasih modal Bapak 100 miliar. Nggih. Bisa? Bisa Pak. Nggak ada kata nggak bisa. Bisa. Dan ini udah dipraktekin sama tamu-tamu. Posisi nggak bekerja. Hah? Dengan posisi sekarang kan nggak bekerja. Nggak lagi istilahnya. kerja Nggak gitu. ada kegiatan pekerjaan istilahnya. Bapak tahu nggak bekerja? Tahu nggak ibu bangkrut? Nggak. Karena doa saya tiap malam. Jadi tiap malam saya berdoa biar Bapak nggak kerja. Karena kalau Bapak kerja nggak akan datang ke RDAY. Karena kalau ibu nggak bangkrut nggak bakal datang ke RDAY. Jadi jangan disalahin nasib. Yang disalahin siapa? Haji Dwi Susanto. Misalnya nih Pak Haji, kita kan mau jual aset dulu gitu, bisa nggak Pak Haji nggih? Bisa. Ah, Bisa. Bisa. Maksudnya tunggu jual aset dulu, nanti yang kedua insya Allah. Bisa. Bisa. Cuma diniatkan dari sekarang gitu. Iya. Dimulai, Cicil. sudah dimulai, sudah diniatkan. Ibarat orang beli motor DP. Baru DP 500.000 udah boleh bawa pulang motor. Oh gitu. Iya dong. Kalau saya Pak Haji,
Sama aja. Sama ikut Bapak 11 itu aja. 12. Cuman Maksudnya bedanya sedekahnya berat ikut badan Bapak. doang lo berdua. Iya. Maksudnya sedekahnya jadi satu sama Bapak itu aja. Iya, apa makanan favoritnya ibu kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Atau Anggaplah masing-masing atau masing-masing oh, dong. masing-masing. Oh, gitu. Emang lo besok dikubur lo mati dia Iya. belum mati mau lo dikubur bareng? Nggak mau, gobloknya kita. Oh, jadi dua Sekarang ini yang ya? mati bapak, yang dikubur bapak. Apa ibu mau dikubur? Enggak. Nggak mau kan? Ya sedekah masing-masing lah. Ketika masing-masing. Pak, bapak bersyukur saya paksain sedekah dibandingin orang lain yang nggak saya paksain. Pada saat bapak sedekah itu buat tabungan bapak dikubur. Bapak nyesel bener kalau bapak nggak sedekah. Kenapa? Bapak kandung saya udah meninggal dari tahun 1973, umur saya 3 tahun. Sampai 2025 bapak saya belum bangkit dari kubur. Saya nggak tahu sampai berapa tahun di dalam kubur. Apakah dia siksa kubur apa enggak. Justru sekarang kita masih sehat, paksain sedekah. Betul gak? Betul. Untuk Karena- tabungan kita dikubur, saya paksain. Bapak begitu dipaksain, kita kan kadang gue dipaksa sedekah sama Pak Haji Dwi. Buat tabungan lo dikubur goblok. Nggih. Buat tabungan lo dikubur goblok. Emang lo punya pahala lo di kuburan? Gak ada. Siksa kubur lo. Nangis lo. Udah di dunia suka komen. Udah di dunia lo suka bully. Udah di dunia lo suka medsos. Benar. Nggak boleh. Paksain sedekah pak. Dengan harta. Karena kalau bapak nggak sedekah nyesal seumur hidup. Nggih. Kenapa pak nyesal seumur hidup kalau bapak nggak sedekah? Kalau bapak mati, nih tanya istri bapak. Besok kalau bapak mati, istri nengokin bapak ke kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran? Jawab lo. Jawab. Benar. Toh. Masa istri begini? Begitu juga ibu. Kalau ibu nggak mau sedekah, paksain. Karena kalau ibu nggak sedekah, nanti ibu meninggal, suami nengok kuburan ibu setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran? Jawab lo. Jawab. Benar. Iya. Karena rintihan orang saat di alam kubur itu minta dihidupkan barang sehari saja untuk apa? Sedekah. Untuk sedekah. Sedekah. Bu, mau saya. Jadi kalau bapak dan ibu saya paksa sedekah subuh, nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Bersyukur karena itu buat tabungan dikubur. Jangan nyesel. Nggih, nggih. Saya nggak setuju nyesel. Lu yang nyesel, gue nggak. Soalnya nanti kalau ibu meninggal, ini bener nih bu. Ini jawaban bapak yang polos. Nggih, nggih. Setahun berapa kali pak nengok kuburan ibu? 2 kali. 2 kali mau puasa mau lebaran. Bahkan nih kalau bapak ada yang suka perempuan lain, Kawin lagi. kawin lagi. Lupa. Lupa. Kalau sampai dia ziarah ke kuburnya mantan, istilahnya istri yang udah meninggal, istri yang muda pasti cemburu. Jawab loh. Nggih. Jadi maunya saya Pak, Bu. Coba ibu sama bapak yang 3 jangan dilanggar. Biar maunya saya bulan ini cair minimal 10 miliar. Paling lambat 99 hari dari sekarang. Caranya apa? 1, terima takdir Tuhan. Jadi ibu ditakdirin sekarang nyampe kerde, terima dulu. 2, nggak boleh punya sifat busuk. Ketiga, nyumpahin, terangin, detilin, agak singkat. Ya. Yang pertama, terima takdir Allah. Karena kalau kita tidak terima takdir Allah, diancam oleh Allah kan? Di hadis qudsinya, Allah berfirman, sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak menerima cobaanku, tidak sabar terhadap cobaan termasuk. Yang kedua, tidak bersyukur atas segala nikmatku. Bapak tetap bersyukur walaupun keadaan seperti ini. Umur panjang, kesehatan panjang,
pernikahan panjang, rezeki pasti berkah barokah luas, lebih panjang di kemudian hari. Kalau kemarin seperti itu yang harus disyukurin. Yang ketiga, serta tidak menerima ketetapan takdirku, maka keluarlah dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah kita. Karena apa? Tidak menerima ketetapan Allah. Jangan diseselin apa yang udah kita jalanin. Ibu dagang diutangin sama tetangga, nggak boleh diseselin, kan itu udah terjadi. Bapak kerja 2 kali pindah karena banyak yang sirik sama bapak, jangan diseselin. Karena ini semua pasti udah seizin Allah. Jadi terima takdir Tuhan. Tapi kalau ibu selalu kalau ditanya orang, kenapa nggak dagang lagi? Iya, karena banyak yang ngutang. Berarti bapak dan ibu nggak nerima takdir Tuhan, betul? Betul. Ngeluh. Kenapa udah nggak kerja lagi? Ya karena gue selama kerja banyak yang pada sirik gue. Itu berarti nggak terima. Protes. Berarti nggak Kepada terima Allah tidak takdir terima. Tuhan. Cara nerimanya istilahnya bersyukur tadi Pak ya. Legowo. Kalau orang Jawa bilang legowo, lapang dada. Lapang dada. Udah jangan diungkit-ungkit apa yang udah terjadi, jangan diungkit-ungkit. Lupakan semuanya. Iya, karena kan itu udah masa lalu. Kebanyakan orang inget-inget terus masa lalu. Iya benar. Nggih. Coba kalau kita nggak disirikin, mungkin kita udah punya mobil kali ya, Nggih. udah punya Pajero kali ya, kita udah punya ruko kali ya kalau kita masih begini. Nggak boleh kata Allah. Emang hidup ini lo yang nentuin, gua yang nentuin. Emang hidup ini seperti orang main sandiwara. Nah ibu kebetulan lagi main sandiwara. Nggih, nggih. Jadi orang yang terjolimin. Jadi orang yang terjolimin. Benar. Nggih, nggih. Nah, tinggal bapak dan ibu jalanin. Oke. Kedua, sifat busuk nggak boleh ada. Sifat busuk apa? Ingat sama orang yang utang sampai hari ini nggak lunas. Sifat busuk apa? Nggak boleh ingat sama orang yang pernah jolimin kita. Nggak boleh. Itu sifat busuk. Abis ibadah kita. Sifat busuknya minus. Ibadah kita sholatnya tahajud 1000 kali minus. Satu. Hasilnya minus. Minus 1, ingat-ingat. Nah, tahajud 1000 kali minus 1 jadi minus 1000. Kalau ibu bapak dan punya sifat busuk 5 kali 1000, 5000. Saya nggak mau. Nah terakhir nyumpahin. Ya. Ajarin. Saya tambahkan garis bawahi yang di ini Pak Haji tadi. Jadi apa yang kita terima saat ini, kita ceritakan kebiasaan kita, cerita ke orang tadi itu Pak Haji. Saya sudah bangkrut, itu nggak usah diceritakan. Allah memerintahkannya apa? Atas nikmatmu maka ceritakan. Yang suruh ceritakan apa? Yang nikmat. Nikmatnya di surat apa itu? Ad-Duha terakhir. Jadi terhadap nikmat Tuhanmu maka itu yang diceritakan. Pak Haji tidak pernah cerita yang ini. Cerita nikmatnya, nikmat sehatnya. Cair. Orang ngasih 50 miliar. Ceritain. Orang ngasih 5 miliar. Orang ngasih Robicon. Orang ngasih Hammer. Orang ngasih Velfire. Orang ngasih Fortuner. Saya nggak pernah cerita. Bayar bengkel sekian. Bayar spare part sekian. Mobilnya antar jemput nyerempet mobil. Apa tuh? Gas. LPG tuh kemarin tuh. Si itu. Masya Allah. Nggak pernah. Ngapain? Yang dicerita yang bagus-bagus lah. Ada orang ngasih duit 4 miliar. 40. 40 miliar. Ada orang ngasih duit tunai 40 miliar. Itu saya cerita. Ada orang nganterin duit 200 juta. Itu saya cerita. Ada orang ngasih sapi 1 truk dari Kebumen. Isinya berapa ekor? 9, 8, 13. 13 ekor. Yang kecil-kecil. Dari Kebumen ngasih sapi 13. Itu saya cerita. Tapi sapi saya kena penyakit PMK. Mulut
berbusah kukunya copot, saya nggak cerita. Iya. Saya beli sapi impor dari Belanda, sapi yang pendek-pendek 18 ekor, senilai 5 miliar. Saya cerita. Tapi sapi saya kebakaran, kepanggang 8 ekor. Kuda saya kepanggang 8 Nggak pernah ekor, diceritain. kebakaran, nggak saya cerita. Ini di sini nih. Karena kata Allah di situ, wa amma binikmati rabbika fahadis. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, padahal itu kita baca sering kan, tapi kita nggak maknain. Gitu. Fahadis, cerita yang baik-baik. Kita kan nggak lagi sama Pak Haji. Oh, aku nggak jualan karena sudah ditipu bangkrut. Nah, enggak. Gitu. Cukup? Ada gak pertanyaan lagi? Yang 3 nih. Ya. Nerima takdir Tuhan, gak boleh punya sifat busuk yang 18. Sumpah serapah. Udah diajarin sumpah serapah? Belum. Ajarin. Serapah. Yang terakhir untuk menghindarkan sifat 18 itu, sifat yang ada di dalam diri kita. Kadang kan kita berat itu ya. Ini berat Pak Haji, ini kan manusiawi sekali. Enggak, kata Pak Haji itu sifat setan. Sifat busuk tidak boleh di hati kita. Jadi membersihkannya dengan sholat tobat, mohon ampun untuk mendatangkan rezeki. Terakhirnya biar kita plong, unek-unek, tahu unek-unek apa? Unek-unek paham ya? Unek-unek yang ada di hati kita copot, kita keluarkan dengan energi yang seoptimal mungkin. Keluar, tapi ditarik yang positif. Ada orang yang ngutang-ngutang nggak bayar-bayar, ibu kan terlintas, kesel. Ungkapkan, si A, si B utang nggak bayar-bayar ke saya, pasti saya punya modal 10 miliar bulan ini. Kan terlintas, sesaat terlintas, itu nggoda kita. Jadi jengkel, jadi dendam, jadi marah, keluarkan. Tapi jangan ngumpat. Ini nyumpahin yang baik, tapi jangan ngumpat. Ngumpat kan cenderung negatif. Kalau negatif umpatan jadinya kayak Roro Jonggrang, kayak Malin Kundang. Tapi ungkapkan yang positif, tarik ke diri kita. Ngomongnya negatif, Terus terus setelah itu ngomongnya positif. kita keluarkan negatifnya, tarik positifnya.